Halo saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang. Dan pada bulan ini saya akan memulai sebuah seri yang baru yang saya beri judul seri Dekalog. Ini adalah bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan, dan saya beri judul Mengingat supaya bersukacita. Saya awali dengan pembacaan 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon lewat perenungan harian hari ini, dan melalui seri yang baru, kami akan kembali dipertemukan dengan kenyataan bahwa perintah-perintah Tuhan itu baik bagi kami, bahkan menyukakan jiwa kalau kami memahami dan melakukannya. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan kepada kami semua. Inilah doa kami, berikan kami perhatian, konsentrasi, kemampuan untuk memahami penjelasan-penjelasan dari firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, seri ini adalah tentang hukum Allah, bahwa hukum Allah itu punya keindahan yang memberikan kehidupan. Dalam gereja hari ini ada amnesia yang besar atau lupa yang besar-besaran pada peran hukum Tuhan dalam kehidupan bagi orang percaya. Jadi seri ini dalam satu pengertian adalah sebuah terapi untuk kita mengingat. Nah, saudara, jauh di halaman-halaman awal perjanjian lama, yaitu di dalam Keluaran pasal 20, dan kemudian diulangi di kitab Ulangan pasal 5, orang-orang yang kuno di sebuah negeri yang jauh diberikan Aseret Hadefarim, atau 10 perkataan. Apa yang kitab Taurat dan para rabi Israel sebut sebagai 10 perkataan, kita orang Kristen biasanya menyebutnya sebagai 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat. Di gereja kita 10 hukum ini dibacakan 1 bulan 1 kali. Dan ini diberikan pertama-tama kepada Musa di Gunung Sinai, digoreskan di dalam lempeng-lempeng batu oleh jari tangan Allah sendiri. 10 hukum ini diberi dengan tujuan untuk melayani orang-orang Israel di saat mereka pergi meninggalkan Mesir yang menyembah berhala, agar kemudian mereka bisa masuk ke tanah orang-orang Kanaan, orang-orang yang juga menyembah berhala. Jadi hukum-hukum ini merupakan hukum moral bagi perjanjian yang baru dan menjadi dasar hukum bagi hukum sipil dan upacara keagamaan Israel. Musa meyakinkan orang-orang itu, yaitu bangsa Israel, bahwa ketaatan mereka kepada 10 perkataan ini akan menghasilkan kehidupan dan juga berkat. Ulangan 5 ayat 32-33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. 10 hukum Taurat atau 10 perkataan mungkin adalah contoh terbaik hukum moral bagi manusia yang memberikan kode-kode hukum bagi banyak peraturan di masa era modern ini. Meski kebanyakan orang tahu tentang 10 hukum atau 10 perkataan ini, sedikit yang benar-benar bisa menyebutkan satu demi satu. Yaitulah sebabnya mengapa di gereja kita diucapkan, dideklarasikan 1 bulan sekali. Nah, mungkin di antara jemaat kita, 10 hukum ini tidaklah dilupakan. Tetapi saya duga masih banyak di antara kita yang punya banyak kesalahpahaman tentang 10 hukum ini. Ke-10 hukum ini dipandang sebagai sesuatu yang diberikan oleh Allah yang suka bersungut-sungut kepada sekelompok orang yang sama keras kepalanya, sehingga tidak satu pun yang menarik dari antara mereka, baik itu Allahnya maupun ke-10 hukum itu
juga orang-orang yang pertama kali mendapat 10 hukum tersebut. Sehingga banyak orang Kristen hari ini merasa tidak punya ikatan batin dengan ke-10 hukum tersebut. Nah, karena kita kesulitan menemukan keindahan apapun dalam ke-10 perkataan ini, maka melupakan mereka adalah sesuatu yang gampang, yang mudah sekali terjadi dalam hidup kita. Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar komentar, kekristenan kan bukan tentang peraturan atau hukum, kekristenan itu tentang relasi. Nah, saudara, pemikiran seperti ini telah mendapatkan popularitasnya selama berpuluh-puluh tahun belakangan ini, terutama seiring dengan pesan-pesan Injili yang terus menekankan masalah relasi pribadi dengan Allah. Relasi yang hanya bisa terjadi oleh anugerah yang mengampuni dosa-dosa kita, yang mengampuni pelanggaran kita terhadap hukum Allah. Nah, memang dalam banyak pengertian, pendekatan Injil ini sebenarnya berusaha memperbaiki masalah image Allah, terutama di dalam Perjanjian Lama, yang dipandang sebagai muram, penuh murka, agar diganti dengan Allah Perjanjian Baru, yang nampak penuh kesabaran dan kasih karunia. Maka yang terjadi, hukum Allah dan kasih karunia Allah telah dipertentangkan satu sama lain, seolah keduanya adalah musuh yang bertolak belakang. Padahal yang sebenarnya adalah baik hukum Allah, hukum Taurat, maupun anugerah Allah, itu adalah sama-sama sahabat. Allah di dalam Perjanjian Lama dan Allah di Perjanjian Baru selama ini telah dipertentangkan, padahal keduanya adalah sama, Allah yang sama. Allah tidak berubah, keadilan dan belas kasihannya selalu ada bersama-sama. Dan karena itu juga hukum-hukum dan juga anugerahnya, kasih karunia-Nya selalu ada bersama-sama. Nah, disinilah muncul sifat kita, manusia yang mudah melupakan. Bukannya kita memandang dosa, yaitu pelanggaran terhadap hukum Allah, sebagai penghalang relasi kita dengan Allah. Kita sudah kokoh beranggapan hukum-hukum itulah yang menjadi penghalangnya, yang menjadi beban terbentuknya relasi yang benar dengan Allah. Kita sudah terlanjur percaya bahwa hukum-hukum atau aturan-aturan Taurat sebagai penghalang relasi dengan Tuhan. Jadi, kalau kekristenan tentang hukum-hukum atau sebetulnya tentang relasi, mana yang benar? Nah, saudara, iman kekristenan betul, mutlak adalah tentang relasi. Tetapi selain bahwa iman itu adalah masalah pribadi yang memang benar, tetapi iman juga sebenarnya adalah masalah komunal atau komunitas. Kita diselamatkan supaya kita memasuki sebuah hubungan yang istimewa dengan Allah. Dan karena itu juga termasuk memiliki hubungan yang istimewa yang sama istimewanya juga dengan orang-orang percaya lainnya. Jadi, kekristenan adalah tentang relasi baik dengan Allah dan juga dengan sesama. Dan karena pernyataan ini benar, maka kekristenan juga tanpa terbisa dihindari adalah tentang hukum-hukum atau peraturan. Karena hukum-hukum memberitahu kita bagaimana untuk hidup di dalam kedua relasi tersebut, dengan Allah maupun dengan sesama. Jadi, bukan lagi sebagai pengancam relasi. Hukum-hukum atau peraturan justru memungkinkan terjadinya sebuah relasi yang benar. Nah, sebenarnya kita tahu ini benar bahkan lewat contoh kehidupan sehari-hari kita. Saya ambil contoh dari dunia pendidikan. Bayangkan misalnya Anda menjadi seorang guru yang menggantikan guru yang lain di sebuah SD, sekolah dasar, ya. Dan di sekolah itu ada 2 jenis kelas. Kira-kira kelas mana yang akan Anda lebih suka? 1, kelas yang sudah terbiasa dengan peraturan-peraturan sekolah, yang siswa-siswanya semuanya menghormati peraturan-peraturan tersebut, atau kelas yang lain, yang murid-muridnya tidak peduli peraturan dan seenak-enaknya di dalam sekolah. Tentu kita akan memilih kelas yang teratur,
yang paham aturan, yang suka menaati peraturan. Peraturan menjamin agar orang yang mendapatkan tanggung jawab, misalnya tadi contohnya adalah seorang guru, dia mendapatkan rasa hormat, rasa respek, dan juga sekaligus memastikan bahwa orang-orang yang ia pimpin, misalnya murid-murid atau siswa, berusaha untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, misalnya sesama murid, agar kebutuhan orang lain itu bisa terpenuhi, ya, kebutuhannya. Misalnya dalam konteks sekolah di kelas adalah hak murid mendapatkan pengajaran yang baik, penilaian yang adil dari gurunya. Jadi peraturan memungkinkan hal itu terjadi. Dan para murid seharusnya mengupayakan itu bersama, seperti halnya dirinya juga punya hak yang sama dengan sesama murid. Tanpa peraturan-peraturan, harapan kita untuk mendapatkan relasi yang sehat akan segera lenyap tanpa bekas. Nah, Yesus sendiri tidak mempertentangkan antara peraturan atau hukum-hukum dengan relasi. Justru, Yesuslah yang pernah berkata seperti ini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, saudara-saudara, memang kebanyakan orang Kristen telah diajarkan untuk menjauhi apa yang kita sebut sebagai legalisme, ya, legalis. Dan itu untuk alasan yang baik. Apa itu legalis? Legalisme yaitu upaya mendapatkan perkenanan Tuhan dengan cara menaati hukum Taurat. Legalisme adalah penyakit yang mengerikan, seperti yang sudah dibuktikan dari contoh hidup orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Tetapi saudara-saudara, dalam semangat kita menolak legalisme, kita mungkin malah melewatkan berbagai keindahan dari hukum-hukum dari Allah yang Allah berikan kepada kita, baik itu dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Itu sebabnya pemazmur berkata seperti ini, "Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Jadi saudara, bila legalisme adalah penyakit yang mengerikan, kebalikannya, yaitu ketaatan kepada hukum Allah, adalah sesuatu yang bernilai, seperti yang dibuktikan dari teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita seharusnya mengasihi hukum-hukum Allah karena kita mengasihi Yesus, dan karena Yesus mengasihi hukum-hukum Allah. Bertolak belakang dari anggapan umum terhadap orang-orang Farisi, orang-orang Farisi sebenarnya bukanlah orang-orang yang mencintai hukum. Ya, meskipun mereka adalah contoh orang-orang legalis, mereka sebenarnya hanya mengasihi diri sendiri. Itulah mengapa Yesus berkata, "Kecuali kebenaran kita melampaui," atau artinya lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak akan pernah bisa memasuki kerajaan surga. Jadi ini sebuah perkataan yang serius yang harus kita perhatikan. Saya bacakan kalimat Yesus ini di dalam Matius 5 ayat 20. "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saya sudah pernah mendengar orang-orang berkata kekristenan bukan soal agama. Nah, orang-orang seperti itu harus bertanya kepada Yesus, apa maksud Matius 5 ayat 20 ini? Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara, legalisme sebenarnya adalah ketaatan yang hanya lahiriah saja, itu masalahnya. Yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan atau simpati atau pujian dari orang lain. Jadi legalisme sebenarnya bukanlah kasih kepada hukum Tuhan, tetapi sebenarnya merupakan variasi dari ketidaktaatan. Karena dia memutarbalikkan hukum yang benar demi kepentingan dirinya sendiri. Jadi saat kitab suci mengutuki sikap hidup orang yang tidak menaati hukum Allah, berulang-ulang dan dengan sangat berani, kitab suci mengutuki baik orang-orang yang mengabaikan hukum Allah maupun orang-orang yang menaati hukum tersebut, yaitu yang melakukannya demi tujuan pribadi, yaitu untuk kebenaran diri sendiri.
Perhatikan kata-kata penting dari Rasul Yohanes ini. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi, definisi dosa adalah penolakan terhadap hukum Allah. Kalau begitu, apa artinya menaati hukum Allah? Menaati hukum Allah berarti menjadi seperti Yesus Kristus. Menaati hukum Allah sama dengan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Apabila legalisme berusaha membangun kebenarannya sendiri, ketaatan kepada hukum Allah membangun kebenaran. Ketaatan pada hukum Allah adalah alat kita untuk menguduskan diri. Ini adalah alat ketaatan yang Tuhan berikan agar kita semakin kudus di hadapannya. Kita melayani Kristus yang sudah bangkit, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Jadi, harapan saya lewat seri ini adalah agar ini semua meningkatkan semangat dan gairah kita terhadap hukum-hukum Allah. Ada perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan sebagai umat Allah. Bukan supaya kita mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, tetapi karena sukacita, karena kita sudah mendapatkan pengampunan tersebut. Bahwa pengampunan itu adalah kemerdekaan kita, dan sebuah kemerdekaan dari perbudakan yang akan kita pahami dengan lebih baik kalau kita mengingat konteks masa 10 hukum atau 10 perkataan Taurat itu diberikan. Sebelum Allah mengucapkan hukum kepada Israel dari puncak Gunung Sinai, Ia terlebih dahulu berbicara tentang pembebasan kepada Musa lewat semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Israel saat itu sedang dalam keadaan yang pahit. 400 tahun di Mesir, nasib mereka sudah berubah menjadi budak dengan tidak ada harapan untuk dibebaskan. Tetapi Allah, Yahweh, berbicara. Yahweh memperkenalkan rencana keselamatannya yang besar. Musa harus pergi ke Firaun dengan sebuah permintaan. Tuhan atau Yahweh, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Jadi, izinkan kami pergi. Ini akan menjadi refrain yang terus diulang sepanjang 16 pasal berikutnya dalam kitab Keluaran. 7 kali Musa membawa perkataan Allah kepada Firaun. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Yaitu di pasal 5 ayat 1, 7, 16, 8 ayat 1 dan ayat 20, 9 ayat 1 dan 13, dan pasal 10 ayat 13. Jadi mengadakan sebuah perayaan di padang gurun, sebuah acara kebaktian. Sebuah perubahan harus terjadi agar hal itu bisa terlaksana, yaitu dari pelayanan yang terpaksa dan penuh kepahitan pada Firaun harus berubah menjadi pelayanan yang penuh gembira kepada Allah. Tetapi perubahan itu nampak mustahil bagi orang Israel. Bagaimana mungkin mereka melayani keduanya, baik kepada Allah maupun kepada Firaun? Jadi, kebaktian kepada Raja Surga, Allah, tidak bisa dipersembahkan oleh orang-orang yang masih diperhamba, diperbudak di dalam kerajaan oleh Firaun. Jadi, perintah Tuhan kepada Musa, minta pada Firaun, izinkan kami pergi. Tetapi saudara, Firaun adalah tuan yang keras kepala. Mengapa saya harus membebaskan mereka untuk melayani tuan yang lain, sedangkan mereka masih harus melayani saya? Nah, dengan 10 tulah, 10 tulah, Yahweh mematahkan belenggu Firaun dan membebaskan anak-anak Tuhan melalui jembatan darah dan air. Di tulah ke-10 ada darah yang ditumpahkan dan lewat baptisan ketika mereka melewati laut Teberau. 10 upaya penuh penderitaan, dan bangsa Israel itu seperti dilahirkan kembali. Mereka yang selama ini menjadi hamba Firaun sekarang dilahirkan kembali, mendapatkan identitas baru dan identitas mereka yang sebenarnya, yaitu para pelayan Tuhan. Jadi mari kita mulai perayaannya.
Kira-kira seperti itu ya. Tapi kemudian rasa lapar dan haus menjadi teman seperjalanan mereka. Maka mereka menggerutu kepada Tuhan. Allah mencukupi kebutuhan mereka dengan air hidup dan dengan makanan dari surga. Sebuah cicipan dari janji pemeliharaan Tuhan yang menanti mereka di Kanaan. Dan akhirnya saat mereka mendekat di kaki gunung Sinai itu, tempat Allah menyuruh mereka pergi untuk mengadakan perayaan, persembahan, dan pesta. Apa yang terjadi? Allah turun dalam kilat dan petir, memberi mereka pesta yang tidak mereka sangka-sangka, perayaan yang tidak mereka harap. Tetapi itu adalah perayaan yang mereka butuhkan. Ya. Tuhan memberi mereka shock terapi terlebih dahulu. Allah memberikan mereka kemudian 10 hukum. Hukum Firaun mereka sudah hafal, mereka sudah biasa lakukan. Tetapi hukum Allah selama ini hanyalah kenangan yang jauh, terlalu jauh. Setidak-tidaknya 400 tahun sejak nenek moyang mereka pindah ke Mesir. Allah tidak memberikan ke-10 hukum itu sementara mereka masih di Mesir, sementara mereka masih diperhamba. Sebab bagaimana mungkin mereka melayani 2 tuan? Tidak. Jadi Allah menunggu, memberikan mereka waktu di mana mereka sekarang sudah merdeka. Mereka bisa menaatinya dengan sepenuhnya. Jadi mereka pun disuruh Tuhan untuk merayakan. Datang dibebaskan dari belenggu Firaun dan untuk berpesta di dalam hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 25 menggambarkan seperti ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Lihat kata-kata kunci, berbahagia oleh perbuatannya. Nah, bertahun-tahun kemudian sejak peristiwa di Gunung Sinai, Yesus berkata pada murid-muridnya tentang kaitan mereka dengan hukum-hukum Allah. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Seseorang harus dilahirkan kembali dengan air dan darah, dan lapar dan haus akan kebenaran. Dan jika anak memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Yesus menunjukkan dirinya sebagai Musa yang sejati, bahkan Musa yang lebih sempurna. Dan ia memimpin kita ke Gunung Sion, bukan lagi ke Gunung Sinai, untuk menggantikan hukum dosa yang melayani maut dengan hukum kasih yang memberikan kehidupan. Kristus, Sang Musa sejati dan yang lebih sempurna dari Nabi Musa, telah membebaskan kita agar kita merdeka. Kita dibebaskan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, dari tuntutan-tuntutan para pendakwa kita, yaitu setan-setan, yang merendahkan martabat kita sebagai manusia, digantikan saudara dengan hukum Allah yang memanusiakan kita dan yang memerdekakan kita. Sekarang kita mendapati diri kita masih berada di padang gurun pencobaan, dipelihara dengan roti yang turun dari surga, sembari kita merindukan tanah air yang lebih baik. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita harus hidup? Dengarkan kata Paulus. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi anggota hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bagi mereka yang masih berada di padang belantara, yaitu di dunia ini, hukum Allah itu diberikan untuk memisahkan kita dari mereka yang belum percaya, agar kita menjadi petunjuk bagi mereka bagaimana harusnya hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu. Seperti apa kelihatannya? Ke-10 perkataan tadi menunjukkan kita bagaimana menjalani kehidupan yang suci sebagai kerajaan surga, meski kita masih tinggal di bumi ini. Jadi bagi orang-orang percaya, hukum-hukum Allah adalah alat anugerah, bukan beban. Jadi saudara, hukum-hukum atau peraturan memampukan kita punya relasi yang benar. Ke-10 perkataan menempatkan kita dalam posisi damai dengan Allah dan dengan sesama.
Perintah terutama yang Yesus katakan itu disimpulkan sebagai berikut. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang terutama adalah prinsip yang mendasari semua hidup yang benar. Tidak heran kalau kemudian ke-10 perkataan atau 10 hukum Taurat mengikuti pola yang sama. Pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan sesama. Ke-10 hukum dimaksudkan untuk mendorong kita, memberi harapan bahwa kita bisa kok hidup dengan benar dengan Allah dan sesama. Harapan bahwa kita akan bertumbuh dalam kekudusan. Hukum-hukum Allah diberikan bukan untuk melemahkan semangat, tetapi agar kita bersukacita. Hukum Allah adalah perkataan kehidupan. Tetapi ingat saudara, mereka bukanlah kehidupan, perkataan kehidupan bagi semua orang, tidak sama. Karena bagi orang di luar Kristus, orang yang tidak percaya, 10 perkataan atau 10 hukum Taurat hanya akan menjadi buah legalisme yang mematikan. Ya, seperti orang-orang Yahudi yang kita lihat di zaman sekarang. Seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh penulis surat Ibrani. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya, 10 hukum Taurat hanya akan membawa kehidupan pada mereka yang sudah dipersatukan dengan Kristus melalui iman. Relasi kita yang telah ditebus dengan ketaatan Yesus yang sempurna pada seluruh hukum Taurat. Hidup Yesus telah memenuhi tuntutan hukum Taurat. Seperti yang dinubuatkan dalam Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Jadi Yesus yang suka melakukan kehendak Allah, sekarang dia memberikan hal yang sama pada kita yang percaya padanya. Agar kita juga bisa bersuka di dalam kehendak Allah atau Taurat Allah. Dengan iman dan dengan kuasa Roh Kudus, bagi kita sekarang mungkin untuk menyenangkan Allah. Bisa kita menyenangkan Allah. Jadi saya meminta agar kita punya ketetapan hati untuk tidak sekedar mengingat ke-10 perkataan atau 10 hukum Taurat, tetapi untuk bersuka di dalamnya, melihat keindahan di dalamnya, mendapatkan dorongan dari mereka, dan kita mendapatkan kehidupan oleh mereka. Ke-10 hukum Taurat itu memang sudah tua, tetapi tidak lekang oleh waktu. Jadi sama seperti Israel yang ditebus dari Mesir, demikian juga bagi kita. Sebuah perayaan kebenaran sedang diadakan di padang gurun, mengokohkan hati kita bagi perjalanan kita menuju rumah yang abadi. Kiranya pembukaan hari ini boleh menggugah kita untuk belajar kembali 10 hukum Taurat. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami ketetapan hati untuk kembali mendalami 10 perintah-perintah-Mu yang baik bagi kami di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kiranya awal dari pertemuan ini, seri ini, menggugah kami kembali, memberi pandangan yang segar bahwa ke-10 hukum itu diberikan untuk kebaikan kami, memungkinkan kami punya relasi yang benar dengan Engkau dan dengan sesama kami. Tolonglah kami untuk mencintai Taurat-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan.